Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Belajar Bareng, gimana nih kabar kamu? Dimanapun kamu berada, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keberkahan. Amin. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang macam-macam akad dalam ekonomi Islam. Bagi kamu yang sudah pernah mempelajari, yuk tetap dengarkan podcast ini untuk mengingat kembali dan menguatkan ilmu yang sudah kamu pelajari. Sobat, Islam tidak saja melulu tentang sholat, zakat, puasa, dan amalan lainnya. Di dalam Islam juga mengatur tentang muamalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dari segi muamalah kemudian lalu muncullah sebuah sistem ekonomi syariah. Di dalam ekonomi syariah ini terdapat ketentuan yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ada banyak ketentuan di dalam ekonomi syariah yang harus dijalankan sebagai seorang muslim. Ketentuan ini muncul bukan saja untuk membuat setiap muslim taat terhadap ajaran Islam, tapi membawa asas manfaat bagi kehidupan. Misalnya, ekonomi syariah membawa dampak keadilan bagi orang banyak karena menerapkan keadilan di dalam praktiknya. Dalam praktiknya, ekonomi syariah bebas dari unsur riba, bebas horor, dan bebas maisir. Unsur-unsur tersebut sudah jelas di dalam Al-Quran. Misalnya, riba. Riba adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Praktik riba ini sangat diharamkan oleh syariat Islam. Sedangkan horor dan maisir suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan unsur judi atau taruhan di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut maka dibuatlah akad yang mendasari transaksi agar lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Masing-masing akad memiliki kekhususan dan karakteristiknya tersendiri. Selain itu, masing-masing akad memiliki objek transaksi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi itu sendiri. Nah, sobat, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas apa saja sih akad-akad yang ada di dalam ekonomi Islam. Yang pertama, murabahah. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produknya diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. Yang kedua, salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberikan uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Lalu baru produk akan dikirimkan. Akad salam biasanya diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam praktiknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Akad yang ketiga yaitu akad istisna. Istisna mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengelola modal. Nantinya, pengelolaan mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya. Yang kelima, musyarakah. Sedikit berbeda dengan mudharabah, akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak mudharib atau pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah. Kemudian, akad yang keenam yaitu musyarakah mutanakisah. Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Akad ini biasanya dilakukan jika ada proyek yang dibiayai oleh nasabah dan lembaga keuangan yang kemudian dibeli oleh pihak lainnya secara bertahap atau cicilan. Selanjutnya akad yang ketujuh yaitu wadi'ah.
Wadi'ah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan dalam perbankan syariah dalam produk rekening giro. Selanjutnya, akad wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Akad ini biasa diterapkan dalam pembuatan faktur atau invoice, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri. Selanjutnya akad yang ke-9 yaitu akad ijarah. Akad ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya di akhir perjanjian, penyewa atau nasabah bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu, ijarah ini juga dikenal sebagai al-ijarah wal-iqdina ataupun al-ijarah al-muntahiyah bitamalik. Akad yang ke-10 yaitu akad ju'alah. Ju'alah itu memiliki kesamaan dengan akad ijarah, yaitu adanya upah karena mendapatkan manfaat atau jasa. Perbedaannya, akad ju'alah transaksi mulai mengikat ketika pekerjaan dimulai. Pada saat itu, tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Dalam akad ju'alah hanya disyaratkan adanya kejelasan jasa atau manfaat yang menjadi objek transaksi. Akad selanjutnya yaitu akad kafalah. Akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu atau yang disebut advance payment bond, garansi sebuah proyek, performance bonds, ataupun partisipasi tender atau tender bond. Akad selanjutnya yaitu hawalah. Akad hawalah mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut post-date checks. Tentunya akad ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah. Akad selanjutnya yaitu akad rahan. Akad rahan merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikan. Pada bank syariah, akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Dalam akad rahan, bank syariah tidak mendapatkan manfaat apapun terkecuali jika hal tersebut dimanfaatkan sebagai biaya keamanan atau pemeliharaan barang tersebut. Jadi barangnya tidak boleh dipinjamkan kemanapun ya guys. Selanjutnya, akad yang terakhir yaitu akad qard. Akad qard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya dana ini harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja. Nah, itu tadi akad-akad yang ada di dalam ekonomi Islam. Gimana sobat? Kamu sudah paham apa belum nih? Kalau belum, coba putar ulang video podcast ini ya. Hehehe. Dan jangan lupa untuk selalu membaca dan memperkaya pengetahuan. Podcast kali ini sampai di sini dulu. Yuk subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan manfaatnya dapat menjangkau banyak orang. Saya Hakiki, sampai ketemu kembali di video podcast lainnya. Tetap semangat ya. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.